Kisah nyata ini terjadi pada seorang penjual sayur di Karawang, Jawa Barat. Pria kurus bernama Enshing, yang dikenal semua orang itu tidak menyangka hidupnya mengalami beberapa hal aneh. Ini semua terjadi karena Enshing siap untuk berjualan. Bekerja sebagai kuli dan berjualan sayur, demi menghidupi istri dan 2 anak laki-laki saya yang masih kecil saat itu, saya harus banting tulang. Terkadang sulit bagiku untuk menghadapi semua ini. Waktu istirahat saya tersita oleh semua pekerjaan saya, tetapi meskipun demikian saya bersyukur kepada Allah karena telah memberi saya istri yang baik dan memberi kami 2 putra yang sehat dan tampan yang sangat kami cintai. Udara pagi itu menggigit dan berangin. Dan meskipun mantel tebal menempel padaku, udara lembab embun pagi terasa menembus setiap pori kulitku. Pagi itu, di atas sepeda ontel tua warisan ayah saya berangkat ke pasar seperti biasa untuk berjualan sayur mayur yang saya petik dari kebun saya. Karena hujan tadi malam, jalan menjadi becek dan saya harus berhati-hati saat bersepeda. Hari masih gelap dan jalanan yang saya lewati masih sepi dengan lalu lintas yang datang dan pergi. Untuk melepas penat, sesekali saya bersiul dan menyanyikan lagu-lagu dangdut favorit saya. Saya tenggelam dalam nyanyian, tetapi saya tidak menyadari bahwa sudah ada kereta emas di depan saya, dengan 2 pria kekar duduk di atasnya. Gerbong yang ditarik oleh 4 kuda jantan itu diapit oleh patung ular emas. Saya terkejut melihat kereta tersebut, karena baru pertama kali saya melihat kereta yang begitu indah dan unik. "Mau kemana?" tanya seorang kusir kereta emas. "Aku mau ke pasar, nak," jawabku dengan sepedaku. Mereka tersenyum padaku dan mengucapkan selamat tinggal untuk melanjutkan perjalanan mereka. Awalnya saya tidak berpikir ada yang aneh dengan kereta itu. Tetapi untuk beberapa alasan, saya tidak dapat mendengar suara tapak kuda. Ketika saya melihat ke belakang, saya melihat kereta itu melayang di udara. Aku mencoba mengucek mataku untuk memastikan apa yang kulihat. Mungkin aku salah, kataku pada diri sendiri. Saya melihatnya dengan jelas, dan ternyata kereta itu melayang, berjalan di udara. Tatapanku tidak pernah lepas dari kereta emas itu, tetapi dalam sekejap mata, kereta itu menghilang ke dalam kegelapan malam. Itu tidak masuk akal, dan itu masih menghantui saya sampai hari ini. Hal yang sama terjadi pada beberapa tetangga saya. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, kedua pria yang menunggangi kereta kencana tersebut adalah para punggawa dari sang penguasa pantai selatan yang sering disebut-sebut bernama Ibu Ratu Kidul. Konon, siapa saja yang berjumpa dengan para punggawa ataupun dengan sang ratu akan mendapat keberuntungan. Benar atau tidaknya pernyataan tersebut, aku sendiri tak begitu meyakininya. Aku serahkan semua hanya kepada Allah.